Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah keimanan kita, menambah kebaikan-kebaikan kita pada sesama, sehingga apa yang kita wajibkan di dalam hidup ini, yaitu hablum minan nas dan hablum minallah, bisa terwujud di dalam hidup ini. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala secepatnya mengijabah hajat-hajat kita, segera mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Anda mengharapkan sesuatu ingin cepat terwujud, hajat Anda segera terkabul dan doa-doa Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda wajib tahu 3 hal ini, yaitu yang pertama, Anda harus introspeksi diri atau muhasabah diri, dalam artian Anda harus menyesali dosa-dosa Anda, menyesali sesuatu yang sudah Anda lakukan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Anda harus melakukan sholat taubah terlebih dahulu dan tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah Anda lakukan di waktu lampau. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti, atau setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka dari itu, dengan merujuk hadis tersebut, kita sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukan terlebih dahulu, yaitu sholat taubah 2 rakaat. Dan untuk yang kedua, Anda harus yakin bahwa doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai prasangkaan hamba-hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu." Jadi dengan hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita harus yakin ketika kita berdoa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doamu. Dan untuk yang nomor 3, yaitu Anda harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ketika doa-doamu tidak sesuai waktu yang Anda harapkan, Anda harus berpikir, Anda harus berhusnudzon bahwa keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keputusan yang terbaik bagi Anda. Misalkan Anda menjual tanah atau rumah, dan Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah tanah atau rumah Anda laku di bulan Desember, maka itulah yang terbaik buat Anda. Karena bisa saja ketika Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, Anda terkena musibah atau Anda terkena urusan-urusan yang Anda tidak sukai. Jadi di dalam berdoa, husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah penting, supaya
kita mempunyai adab atau mempunyai tata krama di dalam berdoa, karena kita adalah seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya dan maha menghendaki sesuatu yang terjadi. Semoga dengan kita melakukan 3 hal tersebut, yaitu adab dalam berdoa, semoga Allah secepatnya mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah doa yang mana doa ini diambil dari hadis Rasulullah SAW, yang manfaat atau fadilah dari doa ini yaitu supaya hutang-hutang Anda segera bisa terlunasi, segera diberi jalan untuk melunasi hutang-hutangnya, dan dijauhkan dari kesedihan, dijauhkan dari kebingungan. Maka Anda yang mengalami hal tersebut, Anda bisa menyimak video ini dan mengamalkan amalan yang kami bagikan pada kesempatan kali ini. Ini ada sebuah cerita kisah nyata dari seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 1555, yang artinya Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Kemudian ternyata di sana ada seorang laki-laki Ansor yang bernama Abu Umamah. Kemudian Nabi SAW menyapa kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, ada apa? Aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat. Jadi kenapa kamu kok masih duduk di masjid padahal ini sudah bukan waktunya sholat?" Maksud seperti itu. Kemudian Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku kebingungan dengan hutang-hutangku dan hutang-hutangku menjadikanku seperti ini." Maksudnya seperti ini, yaitu bingung dan bersedih. Kemudian Abu Umamah kan masih di masjid, maksudnya itu dia itu bingung dan sedih. Kemudian Nabi SAW berkata, "Maukah kamu jika aku ajarkan atau aku ijazahkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan untuk melunasi hutang-hutangmu?" Kemudian Abu Umamah menjawab, "Tentu ya Rasul, saya mau menerima ijazah bacaan doa dari panjenengan." Kemudian Nabi SAW berkata, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari maka bacalah." Maksudnya bacalah doa ini. Jadi doa ini dibaca ketika memasuki waktu pagi, yaitu waktu setelah subuh atau sebelum sholat subuh, dan sore hari yaitu setelah sholat asar. Jadi untuk tata cara mengamalkan doa ini nanti yaitu di waktu memasuki waktu pagi dan di sore hari yaitu setelah sholat asar menjelang maghrib. Dan adapun doanya yang diajarkan Rasulullah kepada Umamah tersebut yaitu, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Adapun arti dari doa ini yaitu, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang." Dan di kemudian hari setelah Abu Umamah mengamalkan doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghilangkan kebingungannya dan memberi kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya.
Itulah sedikit cerita kisah nyata dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila para pemirsa ingin mengamalkan amalan ini, yaitu Anda cukup tulis qabil itu pada kolom komentar sebagai sambung sana dalam mengamalkan sebuah amalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.